Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas SD NTT 42 gabungan 1 akan menjelaskan presentasi tugas besar kami yang berjudul Analisis QoS atau Quality of Service para topologi custom dalam Software Defined Network menggunakan Mininet dan Controller ONOS. Adapun anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri adalah Regen Georgius Miring, lalu ada teman saya Cila Ramania, ada Kartika Delia, dan Maria Putri Amelia Susilawati. Sebelum kita memasuki apa terkait tugas besar, judul tugas besar kami, alangkah baiknya kita berkenal dengan beberapa materi yang akan dibahas. Oke, next. Jadi ada pun latar belakang yang dari tugas besar kami adalah pada jaringan tradisional control plane, data plane berada pada satu perangkat, di mana ketika mengkonfigurasi suatu perangkat, maka kita harus mengkonfigurasi langsung pada perangkat tersebut. Namun, jika perangkat tersebut sangat banyak, maka cara tersebut kurang efisien, karena akan membutuhkan waktu yang lama dan bisa terjadi human error. Oleh karena itu, hadirlah SDN atau Software Defined Network. SDN ini merupakan konsep atau paradigma baru dalam mendesain, mengelola, dan mengimplementasikan jaringan untuk kebutuhan yang semakin kompleks. Dan konsep dari SDN sendiri itu memisahkan control plane dan data plane. Lalu pada tugas besar ini kami menggunakan controller ONOS, di mana ONOS ini merupakan open source SDN controller yang memberikan skalabilitas, kinerja tinggi, ketersediaan atau availability yang tinggi, dan lebih banyak fitur yang membuatnya menjadi pilihan sempurna untuk membangun solusi SDN atau NFV generasi mendatang. ONOS ini mendukung konfigurasi dan kontrol jaringan secara real-time, sehingga tidak perlu menjalankan protokol kontrol perutean dan pengalihan di dalam struktur jaringan. Sehingga ONOS ini dapat dengan mudah membuat aplikasi jaringan baru tanpa perlu mengubah sistem data plane. ONOS dapat digunakan pada perangkat keras dan platform sistem operasi yang mendukung Java. Lalu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara merancang topologi custom menggunakan Mininet. Yang kedua, bagaimana cara menghubungkan Mininet dengan controller ONOS. Dan yang ketiga, bagaimana hasil QoS pada analisis topologi custom. Lalu ada tujuan. Yang pertama, mengetahui cara merancang topologi custom menggunakan Mininet. Yang kedua, mengetahui cara menghubungkan Mininet dengan controller ONOS. Dan yang ketiga, mengetahui hasil QoS pada analisis topologi custom. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, konsep yang digunakan adalah SDN. Yang kedua, topologi yang digunakan adalah topologi custom. Yang ketiga, emulator yang digunakan adalah Mininet. Dan keempat, controller yang digunakan adalah ONOS. Dan yang kelima, parameter pengambilan data berdasarkan QoS. Selanjutnya, bab 2 yaitu mengenai konsep dasar. Yang pertama yaitu apa itu SDN? Software Defined Network atau SDN adalah sebuah arsitektur baru dalam bidang jaringan komputer yang bersifat dinamis, manageable, cost-efektif, dan adaptable, sehingga sangat ideal untuk kebutuhan jaringan saat ini yang bersifat dinamis dan bandwidth yang sangat besar. Arsitektur ini memisahkan antara fungsi kontrol dan fungsi forwarding, sehingga network control tersebut menjadi directly programmable atau dapat diprogram secara langsung. Sedangkan infrastruktur yang mendasarinya dapat diabstraksikan untuk layar aplikasi dan layanan jaringan. Selanjutnya, arsitektur SDN. Nah, arsitektur SDN seperti yang terlihat pada slide, terdiri dari 3 layer, yaitu application layer, control layer, dan juga infrastructure layer. Selanjutnya, apa itu topologi custom? Topologi custom atau topologi bebas adalah sebuah skema jaringan kanvas kosong yang dapat digunakan untuk mendesain jaringan apapun. Topologi custom biasanya dipakai untuk menyesuaikan suatu kebutuhan pada suatu organisasi atau perusahaan, atau bisa untuk keperluan akademis. Pada Mininet, membuat custom topologi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dengan menulis kode Python atau membuat konfigurasi topologi menggunakan GUI editor sebagai Virtual Network Description atau VND.
kemudian diekspor ke bentuk file yang dapat di-running oleh Mininet. Selanjutnya, apa itu Mininet? Mininet adalah emulator jaringan SDN yang dapat mensimulasikan kinerja antara nhost, switch, router, controller, dan link dalam sebuah kernel Linux. Mininet merupakan sebuah sistem virtualisasi yang dapat menggambarkan jaringan yang besar dengan hanya menggunakan sebuah laptop. Mininet bersifat open source, sehingga proyek yang telah dilakukan berupa source code, script, dan dokumentasi yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Selanjutnya, apa itu ONOS Controller? ONOS adalah singkatan dari Open Network Operating System yang menyediakan bidang kontrol untuk Software Defined Network atau SDN, mengelola komponen jaringan seperti switch dan links, dan menjalankan program atau modul perangkat lunak untuk menyediakan layanan komunikasi ke host akhir dan atau jaringan tetangga. Selanjutnya, apa itu QoS? QoS atau kualitas layanan merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan, seperti aplikasi jaringan, host, atau router dengan tujuan memberikan network service yang lebih baik dan terencana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. QoS yang diukur pada tugas besar ini adalah throughput, jitter, packet loss, dan latensi. Yang pertama, throughput. Throughput adalah kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam BPS. Berikut kategori throughput terlihat pada gambar di tabel. Selanjutnya ada jitter. Jitter itu adalah variasi atau perubahan latensi atau delay, merupakan variasi dari kedatangan paket. Berikut ada kategori dari jitter yang terlihat pada slide. Selanjutnya ada packet loss, itu merupakan parameter yang digambarkan oleh suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Berikut ada kategori packet loss terlihat pada slide. Dan yang terakhir, latensi atau lebih bisa kita kenal adalah delay, merupakan waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Berikut ada kategori latensi atau delay, bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu bab 3 atau desain sistem. Yang pertama yaitu desain topologi custom. Pada tugas besar ini, kami merancang topologi custom seperti yang terlihat pada slide, di mana yang berwarna abu-abu adalah sebagai host dan yang berwarna hitam adalah sebagai switch. Sehingga pada topologi custom yang dirancang ini terdiri dari 4 host dan juga 12 switch. Selanjutnya, berikut adalah diagram alir dari perancangan tugas besar kami. Yang pertama yaitu mulai, kemudian merancang sistem simulasi, lalu menginstalasi Mininet, kemudian instalasi ONOS Controller, kemudian perancangan topologi custom pada Mininet, lalu menghubungkan ONOS Controller ke Mininet. Jika terhubung, maka akan dilakukan instalasi Wireshark. Jika tidak, maka akan terus menghubungkan ONOS Controller ke Mininet. Setelah ONOS terhubung dengan Mininet, maka lakukan instalasi Wireshark. Setelah itu pengambilan data, kemudian menganalisis QoS, dan selesai. Selanjutnya, berikut adalah langkah kerja dari tugas besar yang kami buat. Yang pertama yaitu instalasi Mininet, yang kedua instalasi controller ONOS, yang ketiga perancangan topologi custom pada Mininet, yang keempat menghubungkan Mininet dengan controller ONOS, yang kelima instalasi Wireshark, yang keenam pengambilan data, dan yang ketujuh analisis QoS pada Wireshark. Yang pertama yaitu instalasi Mininet. Untuk instalasi Mininet seperti terlihat pada gambar, yaitu dengan komen mininet/util/install.sh -nmv. Jika berhasil, maka tampilannya seperti yang ada pada slide. Selanjutnya yaitu instalasi controller ONOS. Nah, berikut adalah tampilan GUI dari ONOS yang telah berhasil diinstal. Selanjutnya adalah perancangan topologi custom pada Mininet. Pada Mininet ini kita merancang topologi seperti yang terlihat pada slide, di mana ada 4 host, kemudian ada 12 switch, dan juga ada 18 links. Lalu selanjutnya kita menghubungkan Mininet dengan controller ONOS. Berikut di slide gambar yang menunjukkan bahwa Mininet sudah terhubung dengan ONOS yang ditandai dengan topologi, desain topologi yang kita buat
desain rekayasa topologi yang sudah kita buat dengan misalkan switch itu berwarna abu-abu dan host itu berwarna hitam. Next. Setelah kita menghubungkan on-off dan mininet, maka selanjutnya kita akan mulai yang namanya itu menganalisis QoS pada topologi yang sudah kita buat. Nah, sebelum itu kita pastinya membutuhkan tools yang namanya Wireshark dalam menganalisis QoS. Nah, di sini bisa kita lihat dalam membuka Wireshark. Kondisi di sini adalah kondisi di slide itu Wireshark sudah keinstall dan tinggal dibuka dengan komen Wireshark. Nah, otomatis itu langsung terbuka tampilan user interface pertama kali ketika membuka Wireshark. Bisa kita lihat di situ ada banyak interface yang tersedia setelah kita membuka atau setelah membuat topologi custom sesuai desain yang sudah kita buat, mulai dari S1, S2, switch 1, switch 2, switch 3, dan seterusnya. Itu. Oke, next. Nah, setelah kita tadi memilih interface ya. Jadi kita tadi milih interface dari switch 1 sampai switch 12. Nah, setelah itu kita start. Nah, tombol startnya itu bisa ditandai dengan tanda atau simbol sirip biru hiu yang di sebelah kiri. Nah, kita mulai start. Lalu setelah kita start, kita mau yang namanya setelah di start itu kan pasti udah banyak tuh paket-paket yang udah di capture atau udah di capture. Nah, setelah itu di stop. Nah, stop itu ditandai dengan simbol yang warna merah. Nah, selanjutnya kita itu mau yang namanya itu memfilter paket loss-nya. Nah, itu caranya dengan cara tcp.analysis.loss_segment. Di sini kita mau melihat berapa sih paket loss-nya, atau ada ya paket yang loss. Lalu selanjutnya kita juga sebenarnya bisa ngelihat juga paket loss yang ada itu melalui capture file properties. Lalu setelah kita filter atau setelah dapat hasil paket loss-nya, kita melakukan namanya export paket dissections. Dissections itu maksudnya yang setelah yang difilter sebagai dengan format CSV agar gampang diolah di CSV-nya. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan Google Spreadsheet sebagai untuk mengolah data CSV-nya tadi. Ya, langkah pertama yaitu import dari file, kita ke file, terus import, baru situ kita ngedrive file yang CSV tadi di-download dari Wireshark ke dalam Google Spreadsheet tersebut. Lalu selanjutnya kita mengubah separator type-nya itu detect automatically, terus convert text to numbers, dates, and formulas. Lalu kita klik import dan tada, dan paketnya sudah sudah rapi di Google Spreadsheet. Oke. Dan selanjutnya kita bisa menganalisis QoS dari data-data yang telah kita peroleh di Google Spreadsheet tersebut, yaitu menganalisis throughput, jitter, packet loss, dan latensi. Lalu untuk skenario-nya, itu cara pertama itu cara mengcapture data dengan menggunakan Wireshark, yaitu dengan menangkap atau capture paket-paket data dari protokol
yang berbeda dari berbagai tipe jaringan yang umum ditemukan di dalam trafik jaringan internet. Paket-paket data tersebut ditangkap, lalu ditampilkan di jendela hasil capture secara real-time, dan kemudian diolah lagi menggunakan perintah sorting dan filter, menyesuaikan dengan parameter-parameter QoS yang nantinya akan dianalisa. Lalu skenario kedua itu cara menganalisa data. Setelah mendapatkan data, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan parameter QoS. Untuk parameter QoS pada kali ini, pada tugas besar kali ini, yang kita ambil itu adalah jitter, throughput, delay, dan packet loss. Yang selanjutnya hasil dan analisis. Yang pertama kita mau menghitung throughput. Berikut di atas adalah gambaran dari hasil capture dari data yang tadi kita tangkap di Wireshark. Lalu kita mencari throughput itu dari paket receive. Nah, paket ini bisa kita lihat nih di capture ini yaitu 20024 kita masukin. Lalu time transmisinya kita masukin juga yaitu 46,90. Habis itu kita hitung dan kita dapatkan jawabannya yaitu 3.494,6 kbps atau sekitar 3 MB. Maka kita lihat bahwa di kategori throughput, hasil throughput yang kita punya lebih dari 21 MB dengan indeks 4 yang berarti excellent. Lalu yang kedua kita punya yang pertama tuh mencari total jitter. Setelah menghitung di spreadsheet tadi, total jitter yang kita dapatkan adalah 85,31. Lalu banyak datanya kita ambil tadi yaitu sekitar 14.284. Setelah kita hitung, maka ditemukan jawabannya itu 5,97 milisecond. Hasil ini kalau kita lihat di kategori jitter, itu masuk ke kategori indeks 3, yaitu good. Itu di sekitar 0 sampai 75 milisecond. Selanjutnya paket loss. Ini merupakan gambar dari capture paket loss tadi. Setelah dilihat, kita hitung. Paket transmisinya yang tertransmisi 20.024. Lalu yang terdisplay adalah 2151. Kita kurangin, jawabannya terus 17.873. Habis itu kita dibagi oleh paket transmitted-nya juga. Nah, kita masukin, lalu kita kali 100%, jawabannya 10,7. Ini kita bisa lihat di sini juga, di display-nya itu 10,7. Berarti hitungan kita benar ya. Nah, kalau udah, kita lihat nih, di kategori paket loss-nya, yaitu sekitar 10. Berarti antara 3 sampai 14. Berarti paket loss yang dimiliki oleh jaringan kita yaitu bagus dengan indeks 3, itu good. Selanjutnya latensi atau delay. Pertama kita mencari total paket delay. Setelah kita hitung tadi total paketnya itu ada 10,02 second. Lalu kita dibagi total paket yang terima yaitu 20.024. Setelah kita hitung, kita dapat hasilnya yaitu 0,5 milisecond. Kita lihat di kategori latensi, 0,5 milisecond ada kurang dari 150 milisecond. Berarti kategori latensi kita yaitu excellent dengan indeks 4. Lalu ada analisis dari hasil data indeks yang didapatkan dari perhitungan QoS, maka kita mengetahui kualitas layanan pada jaringan topologi custom menurut tabel di bawah ini, yaitu masuk ke kategori memuaskan. Berdasarkan standar dari Tipon dengan rata-rata nilai untuk QoS-nya yaitu sebesar 3,5. Untuk throughput sendiri memiliki indeks 4 dengan kategori excellent, jitternya indeks 3 dengan kategori good, packet loss-nya indeks 3 dengan kategori good, latensinya indeks 4 dengan kategori excellent, sehingga kita rata-ratakan menghasilkan nilai 3,5 yaitu dengan kategori memuaskan. Karena di rata-rata tadi terdapat nilai 3,5, maka masuk ke dalam persentase 75 sampai 94,75 dengan indeks memuaskan dengan nilai 3 sampai 3,79. Bab kelima yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu kinerja QoS menggunakan controller ONOS pada SDN di bawah emulator Mininet telah dipelajari. Parameter QoS yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja jaringan yaitu throughput, delay, jitter, dan packet loss. Melalui simulasi menggunakan topologi custom dengan 4 host dan 12 switch, menggunakan Mininet dengan controller ONOS dapat dilakukan analisis QoS.
Hasil dari pengukuran QoS sendiri yaitu menggunakan Mininet dengan controller ONOS memiliki hasil throughput sebesar 34946.54 kbps, jitter sebesar 5,97 milisecond, paket loss sebesar 10,7%, dan latensi sebesar 0,50 milisecond. Merekap seluruh data QoS, maka didapatkan kategori memuaskan. Berdasarkan standar dari Tipon dengan rata-rata nilai untuk QoS yaitu 3,5. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.